Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Demikian sabda. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus
kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengembirakan bagi setiap orang yang berdosa. Ternyata Tuhan adalah Allah pengasih dan pengampun. Dia berkenan mengampuni setiap dosa, bahkan setiap jadikan umat keputusan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan naikkan pujian aku milik Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Dia tidak pernah menyusahkan kita. Dia tidak suka membuat kita sedih. Tetapi Tuhan Yesus senang memberi kita supaya kita senantiasa bersukacita. Karena itu, mari juga anak-anak menyukakan hati Tuhan masih di dalam ibadah. Ya.
Inilah anak-anak kami, anak-anakmu yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu yang menyenangkan hati kami sebagai Tuhan. Bahkan Engkau menyenangkan kami, sebab Engkau telah menebus kami, dan Engkau menjadikan kami sebagai umat kepunyaan. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Begitu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Ajar juga kami mencintai dan mengasihi Engkau, ya Tuhan. Sebelum anak-anakmu laksanakan persekutuan di dalam ibadah sekolah itu, kami sekalian umat memohon berkat buat anak-anak kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh menyertai anak-anak kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat kepada
tinggi dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbalik. Sebab sebelum lidahmu mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah dari belakang dan dari depan engkau mengumpulkan. dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi di atasku aku mencari. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia malam, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan buat jalan menuju maut. juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang buat Tuhan mencoba benar-benarnya. Tulang-tulangku tidak terhitung bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, dan aku diletakkan di bagian bumi yang mengambang, Matamu melihat selagi aku bakal anak. dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang telah diberi, Seberkah satu daripada. kita lanjutkan dengan ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenal pikiran-pikiran, Lihatlah, apakah jalanmu sero. dan tuntutlah aku di jalan yang tepat. Haleluya. Amin. dengar apa yang dikatakan Tuhan sebagai anugerah Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Demikian saya.
Marilah, baiklah, berkata firman. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain besi, akan menjadi putih seperti untuk demikian karya untuk saudara dan saya agar kita tidak dibinas oleh pelanggaran dan dosa. Inilah anugerah pengampunan saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita rayakan pengampunan. Ketika Tuhan berkenan mengampuni dosa, itu bukan berarti kita bebas untuk melakukan kesalahan dan dosa, tetapi agar kita senantiasa belajar menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama kembali menerima, mendengar, dan melakukan hukum sesuai dengan terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 4. Firman Tuhan mengajarkan kita sebagai jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini dengan seluruh hukum Taurat dan peraturan. Kita melakukan hidup Jumat 4 dan 1 dan firman Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara dan menuntun hidup melalui kebenaran firman-Mu yang Kau senantiasa beritakan, sampaikan kepada kami.
Dan kami percaya ketika hari ini kami akan membaca firman-Mu, Engkau bersama berada dan menuntun kami umat, agar kami boleh berjalan seturut dengan rencana dan cara. Oleh karena itu, pemeliharaan tuntunan-Mu siap kami terima dan siap dilakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk dapat berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 3 sampai dengan. Mari kita baca bersama-sama 3 mulai. Kemudian berkata seorang bangunlah dan berkatalah sesuatu menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu berada di sini. Lalu berkata Filipus, ada seorang yang demikian, seorang Sulasian, pembesar dan kepala pemerintahan asli kerajaan, Ratu negeri yang pergi ke Yerusalem. Sekarang pagi itu saya dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan katakanlah mereka itu. Filipus berada di situ dan mendengar Sulasian itu membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang kau baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia mengambil kertas dan menulis sambil nasihat katanya itu bertulis seperti seekor domba yang dibawa ke padang, dan setiap ada domba itu ialah orang yang membimbing. Demikianlah ia dalam kamu. Dalam kehinaannya aku semua. Siapa yang akan diceritakan sesuatu? Seorang yang wanita yang aku berdiri. Maka kata Sulasian itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan membawa seorang yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka pergi dan berjalan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sulasian itu, lihat di situ ada air. Apakah dalamnya kita berlari? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menurun dengan kata-kata dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sulasian itu. Dan Filipus memastikan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari Sulasian itu tidak terlihat. Dia meneruskan perjalanannya dengan jelas. Tetapi ternyata Filipus yang tidak tahu dan memberitakan Injil semua kota sampai dia Damaskus. Sedemikian jauh pengajar kita yang berbahagia. Setiap orang mendengar firman